Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini atau hari ini adalah tanggal 31 Desember 2024 yang besok yang jelas akan menjadi tanggal 1 Januari 2025. Yang biasanya pada umumnya manusia merayakan malam tahun baru. Itu udah biasa, namanya manusia itu kan butuh refreshing ya, butuh sesuatu yang berkumpul-kumpul karena manusia ini bersifat makhluk sosial, teman-teman. Cuman ada beberapa paham Islam yang melarang mengucapkan atau merayakan tahun baru. Nah, sebelum Pak Git melanjutkan bahasan ini, yang sebetulnya hanya bahasan yang ringan dan yang lucu menurut Pak Git, ya, kita cek video satu ini teman-teman ya. Apakah haram hukumnya jika kita ikut meramaikan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada, apalagi malam tahun baru Masehi, gitu kan? Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani. Malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah, dzikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Oke teman-teman, udah kita saksikan bersama ya videonya yang intinya melarang merayakan malam tahun baru atau mengucapkan selamat tahun baru, seperti itulah. Maksudnya adalah Islam itu berkesan tidak indah, apa-apa dilarang masuk neraka, apa-apa dilarang masuk neraka. Itu menurut Pak Git berkesan kalau Tuhan ini tidak maha pengasih dan tidak maha pengampun. Jadi dengan melakukan dalil-dalil tersebut yang sebetulnya kalau kita coba cari satu aja dalil katanya yang memuat perayaan tahun baru. Ya nggak ada teman-teman. Zaman Rasul dulu belum begitu juga nggak bakal ada. Sekarang kalau Pak Git balik gitu kan, coba cari satu dalil yang melarang mengucapkan tahun baru atau merayakan tahun baru yang persis dengan kata itu ya nggak ada juga. Paling yang menghubungkan dalil-dalil yang ada terus disambung-sambungkan seperti ilmu cocokmologi gitu, bukan hasil dari pemikiran berdasarkan analisis gitu, bukan nih. Hanya biasanya ulama-ulama yang seperti ini mengandalkan hafalan ayat sekian, dalil ini segala macam, bukan menganalisis suatu masalah. Kalau kita sebentar-sebentar mencari dalil ya, yang pada saat itu zaman Rasulullah sendiri belum ada ya, seperti bank itu riba, kemudian ini tahun baru Masehi zaman Rasul juga tidak ada. Jadi kita akan mencari bagaimana, dan juga tidak dilarang, larangannya pun tidak ada yang persis dengan teks itu yang sifatnya anjuran dan larangan, kedua-duanya tidak ada. Jadi menurut Pak Git ini ya salah teman-teman gitu kan. Yang jelas yang penting kita happy teman-teman. Paham-paham ini ya katakanlah Pak Git langsung terus terang aja, atau Wahabi ini dulu dibuat pada 1722 gitu, yang terjadi perang antara Ibnu Rashidin dan Ibnu Saud, di mana Ibnu Rashidin kemudian kalah, Ibnu Saud yang menang. Makanya paham-paham Wahabi ini dikembangkan oleh Ibnu Saud sampai pada saat 1970 Saudi Arabia itu, Muhammad bin Salman yang bercerita ya, pada saat itu Muhammad bin Salman itu mempunyai banyak minyak gitu ya. Pada saat itu Arab Saudi belum sekaya ini. 1970 mempunyai banyak minyak tapi tidak punya teknologi untuk mengangkat minyak itu keluar dari dalam tanah. Yang punya teknologi pada saat itu adalah Amerika, Inggris, dan Prancis. Apa yang diusulkan sama Amerika, Inggris, Prancis kalau teman-teman mau tahu? Jadi Amerika, Inggris, Prancis ini intinya mau mengangkat minyak Arab Saudi dari bawah tanah keluar gitu ya, dengan syarat satu kepada Muhammad bin Salman, yaitu sebarkan Wahabimu ke seluruh dunia. Itu yang dimauin Amerika, Inggris, Prancis. Jadi ini sebetulnya adalah konspirasi antara dunia barat dan Arab Saudi. Konspirasi Arab Saudi dan dunia barat ini
yang akhirnya akan menimbulkan nanti ya bentrokan tadi, dalil-dalil tadi, kebetulan Islam sama Islam diadu domba. Ya, itu memang strateginya negara barat untuk memecah belah Islam, dan Islam ini ya seperti itu. Punya minyak, nggak bisa ngeluarin, nggak punya teknologi yang ngeluarin mereka, gitu. Terus disuruh gitu, ya mau, ya manut. Gitu. Yang pada beberapa tahun terakhir ini, Arab Saudi ini mulai sadar tidak seperti itu lagi, teman-teman. Kita bisa lihat gitu, jadi perempuan itu udah boleh keluar dengan sendiri, boleh nyopir sendiri, tidak seperti yang lalu-lalu. Karena Muhammad bin Salman pada saat ini juga menyatakan, kalau kita akan terus-terusan begini, kita akan menjadi makhluk primitif. Itu Muhammad bin Salman yang ngomong, bukan Pak Git. Pak Git sekedar memberitakan aja. Jadi sebenarnya paham-paham Wahabi ini, kalau boleh dikatakan, telah diprank oleh Arab Saudi sendiri pada saat ini. Yang Arab Saudi saat ini sudah merayakan Natal, kemudian melakukan konser-konser musik yang pada waktu sebelumnya adalah ini dilarang. Nah, ini adalah salah satu konspirasi politik dunia barat kepada Arab Saudi yang menggunakan dalil-dalil agama. Jadi banyak juga rakyat Arab sendiri yang sudah jenuh dengan model-model begini, yang sudah tidak percaya kepada pemerintahannya saat itu ya. Kemudian sekarang sudah berubah dan beda sekali Arab Saudi yang sekarang. Sudah mengadakan konser musik, dan kemudian perempuan sudah boleh menyopir sendiri, ya toh. Dan Arab Saudi saat ini lebih terbuka dibandingkan yang dulu, karena Arab Saudi tidak ingin menjadi negara yang primitif. Baik teman-teman, Pak Git ambil kesimpulan, jadi dalam semua masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan dalil atau hafalan ya. Mesti dilihat, dianalisa gitu. Kalau sekedar dalil dan hafalan itu zaman dulu, udah 15 abad yang lalu, mungkin sekarang ya 15 abad yang lalu gitu kan. Kalau diambil itu udah beda sekali ya. Perubahan atau peradaban itu udah sangat berbeda. Jadi yang sekarang dilakukan itu belum tentu ada di zaman dulu. Contohnya seperti kita sekarang di Indonesia aja ya, misalkan mencuci kemaluan setelah kencing itu kan pakai air. Kalau diambil dengan peradaban zaman Nabi, itu nyucinya nggak pakai air, nyucinya pakai batu. Mau balik lagi ke zaman itu, kita kembali ke zaman primitif yang jelas menurut Pak Git sih itu. Jadi yang kita gunakan itu bukan sekedar dalil, tapi akal, karena akal ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik buat kehidupan kita. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih. Selamat Tahun Baru 2025.